Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah banyak bahas tentang searching ya, filter, list view, dan terakhir itu kita juga sudah bahas tentang tagging. Nah, di video berikutnya kita akan bahas tentang assign and to do, suatu fitur yang jarang sekali digunakan ya oleh pengguna Frappe atau ERP Next. Kenapa? Karena memang ada yang tidak tahu, ada yang kurang memaksimalkan fitur tersebut. Nah, di sini kita akan bahas tuntas terkait fitur assign and to do. Baik. Nah, teman-teman, sebetulnya berapa banyak sih tugas di kantor yang biasa di-assign atau dikasih lewat WhatsApp ya? Atau misalkan pakai Jira atau pakai Slack misalkan, ngeinformasiin, ini tolong ya follow up ini, tolong ya invoice ini sudah bayar atau belum, cek summary atau belum, dan kemudian kita lupa dengan hal tersebut ya. Apalagi kalau misalkan anggaplah akuntan Anda itu atau bagian AR misalkan banyak diminta oleh staf lain untuk follow up ini gitu kan, dan akhirnya dia sendiri nggak tahu tentang prioritas apa yang harus dikerjakan. Nah, disinilah fungsi dari assign dan to do ya. Jadi ini fitur yang menurut saya itu sederhana gitu ya, tapi powerful gitu ya. Jadi assign itu adalah kita memberi tanggung jawab dokumen ke user tertentu. Jadi nggak hanya cuma mention aja, tapi memang tercatat sebagai tugas. Nah, to do itu adalah apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita mesti ngapain sih gitu kan. Jadi to do itu kayak task list kita gitu. Sedangkan assign itu kita ngasih kerjaan ke orang lain. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung saja ya. Nah, to do dan assign ini ada di semua doc tab ya. Jadi ini berlaku di semuanya. Jadi teman-teman cukup paham satu doc tab aja terkait assign dan to do itu berlaku buat semuanya. Oke, kita langsung ke faktur penjualan. Nah, di sini kita akan masuk ke salah satu dokumen, misalkan yang ini. Nah, dia menunya ada di sini ya. Jadi barang dengan tags, attachment lain sebagainya. Oke, di sini kita akan misalkan nge-assign ke seseorang misalkan ya. Jadi misalkan sales invoice ini tuh anggaplah orang AR itu minta tolong ke salesnya supaya ditagihkan gitu ya. Karena misalkan susah gitu kan. Nah, maka dia tinggal klik di sini ya. Jadi assign to, kita klik plus. Nah, kita pilih siapa? Misalkan kita mau minta Ramdhani gitu untuk di-assign supaya dia di follow up lah gitu ya. Tolong dong follow up, susah nih ditagihnya. Misalkan medium. Oke, tambahkan. Nah, maka kita assign tas ini ke Ramdhani gitu. Oke, setelah itu ngapain sih? Nah, sebetulnya ini memang kita harus login sebagai akun Ramdhani ya. Oke, kita akan coba bikin incognito. Oke, kita masuk ke ERP-nya. Kita login sebagai Ramdhani. Oke, kita masuk. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan atas itu ada semacam icon gitu ya. Nah, jadi icon ini tuh ngasih tahu bahwa administrator tuh assign pekerjaan nih ke saya gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Nah, maka kita bisa tahu bahwa ini ini mau diapain nih gitu kan. Nanti kita teman-teman lihat aja, cek di komennya di sini ya. Tolong dong follow up susah ditaginya. Jadi sesimpel itu gitu ya. Teman-teman jangan, mungkin kadang kita agak sulit gitu ya membiasakan cara seperti ini karena biasanya pengennya WhatsApp. Nah, problemnya itu kalau misalkan udah menumpuk tas tersebut ya.
Jadi kadang user itu atau ya orang tertentu yang dikasih tas itu ya kalau dia numpuk pekerjaan dia kadang lupa gitu. Oh iya ini belum kerjaan. Tapi kalau semua menggunakan assign dan to do, kita bisa tahu nanti kerjaan kita apa gitu dan mesti ngapain gitu. Oh oke, saya diassign untuk menagihkan atau memfollow up invoice Ganjar ini ke saya gitu dengan baca komen ini gitu kan. Itu pun nanti dapat notif juga. Nah, kita juga sebagai yang kasih assign kita bisa melihat apa aja sih orang kasih kerjaan ke saya. Nah, itu teman-teman tinggal masuk ke namanya to do gitu. To do list gitu kan. Jadi to do list itu adalah list pekerjaan yang apa yang saya lakukan gitu dan juga dokumen yang terikat. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti banyak teman-teman ya bisa tahu ini pekerjaan saya gitu. Coba kita kasih tambah lagi ya. Misalkan saya mau masuk ke purchase invoice. Apakah ada datanya? Oh, ada datanya. Oke, misalkan ini yang pending misalkan ya. Kita mau tambahkan assign ke Ramdhani. Medium misalkan. Ini suppliernya cek lagi dong bener nggak, kita add aja, kita assign sudah. Nah, kita masuk ke sini, nah dia langsung muncul ya, bahkan tanpa kita refresh di sini pun muncul juga gitu kan. Nah ada assign juga, kita klik nanti akan dibawa ke si dokumen purchase invoice-nya seperti teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan tasnya udah mesti ngapain ya gampang. Misalkan ini udah di follow up nih, kita tinggal klik ke dalam gitu ya. Terus kemudian nanti kita bisa close. Nah, seperti ini. Jadi udah selesai gitu ya. Oke. Kita masuk misalkan ya. Ini anggap udah selesai. Nah. Oke. Nah, ini berarti pekerjaan dianggap selesai. Nah, kurang lebih seperti teman-teman ya terkait to do dan assign. Jadi assign itu adalah kita ngasih pekerjaan ke seseorang. Sedangkan to do itulah apa yang mesti kita lakukan. Jadi nanti assign-nya ke siapa, lain sebagainya. Dan ini juga nanti bisa assign grup juga ya. Jadi kita nanti bisa bikin grup dulu. Jadi ibaratnya kita pengen assign beberapa orang sekaligus. Nah kita bisa bikin user group dulu. Misalkan super urgent gitu kan. Yang terlibat siapa aja misalkan super urgent ini tuh. Atau bagian beres-beres. Nah, misalkan ada Ramdhani, kemudian ada Aulia, ada Nanda, misalkan seperti ini. Nah, kita simpan. Jadi nanti di assign-nya itu kita bisa assign grup sekaligus gitu. Assign. Nah, seperti ini. Kita add aja. Nah, dia langsung otomatis gitu. Nah, kita juga bisa nggak assign diri sendiri ya. Jadi contoh misalkan Ramdhani nih. Oh, saya lagi ngerjain sales invoice. Nah, supaya ibaratnya dia itu apa yang harus dikerjain, dia sebenarnya bisa nge-assign diri dia sendiri gitu. Jadi nanti dia masuk ke dokumennya, kemudian dia assign, lalu dia tinggal klik assign to me. Artinya dia memberikan tugas pada dirinya sendiri gitu, supaya dia nggak lupa gitu. Jadi ini berlaku buat dimanapun. Nah, biasanya ini juga dipakai di task list. Nah, ini biasanya di project management ya. Jadi tas ini pun dipakai, kemudian kita bisa assign ke to-do-nya. Jadi si to-do itu memang dipakai di mana-mana, nggak hanya di dokumen dokter biasa ya, tapi nanti di project management, di HR atau apapun itu bakal kepake gitu. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan assign dan to-do, itu akan buat user itu ya tahu dia mesti ngapain gitu, karena track record-nya itu kecatat. Oke, teman-teman, itu terkait task dan to do. Silakan jika ada yang bingung terkait fitur ini, feel free aja tinggal komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.